disebut dengan tazkiyatun nufus atau tarbiyatun nufus atau istilahnya tahdzibun nufus ya. Mendidik jiwa ya. Dan pendidikan jiwa ini diutamakan ya sebelum kita mendidik jasad kita. Karena manusia terdiri dari jasmani ataupun rohani ya. Jiwa dan raga ya. Nah jamaah sekalian, sering orang itu ketika memahami jiwa itu sering salah arti dan terkadang hakikat jiwa itu apa gitu ya. Maka penting untuk ditafsirkan di sini karena dalam Al-Qur'an itu dibedakan antara kalimat ruh dengan kalimat nafs ya. Walaupun diterjemah dalam Indonesia itu dengan istilah jiwa. Padahal berbeda ya. Letak perbedaannya itu adalah ditinjau dari sisi ya, peletakan maknanya ya, dan juga spesifikasinya. Ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Jadi kalau urusan ruh itu hanya Allah yang tahu. Tetapi ketika ruh itu sudah ditiupkan oleh Allah di dalam diri manusia, disitulah ada kehidupan. Nah ketika ruh yang menyatu pada diri manusia, itulah yang disebut dengan nafs ya. Itulah yang disebut dengan nafs atau bahasa kita namanya jiwa ya. Jadi jiwa itu adalah bagaimana ruh manusia sudah menyatu di dalam jasadnya ya. Makanya masalah nafs, masalah jiwa ini bisa dibahas ya. Masalah jiwa itu bisa dibahas sehingga di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams ya ayat 7 sampai 10 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa. Jadi Allah sampai bersumpah ya, demi jiwa. Ketika Allah sumpah dalam Al-Qur'an itu biasanya sumpah ya dengan sesuatu yang mengandung makna yang sangat besar ya. Allah sumpah dengan makhluknya ya, sumpah dengan ciptaannya, itu biasanya ciptaan-ciptaan yang memiliki makna yang besar dan memiliki fungsi yang besar. Sehingga Allah bersumpah ya. Nah disitulah Allah sumpah dengan nama jiwa ya. Jadi wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan jiwa itu ya, fujur ya, kefujuran ya. Fujur itu sesuatu yang buruk ya. Dan wa taqwaha, dan ketakwaannya. Jadi jiwa itu ada potensi yang disebut oleh para ulama tafsir atau ulama-ulama tazkiyatun nufus dengan istilah potensi al-fadhail. Jadi jiwa itu punya potensi jamaah. Ketika dididik dengan benar, dia akan mengeluarkan potensinya. Potensi kebenaran, potensi kebaikan itu disebut fadhail atau bahasa Al-Qur'annya namanya takwa. Akan muncul ketakwaan. Tapi ketika jiwa itu tidak dididik dengan benar, maka potensi yang muncul itu sebaliknya, yaitu fujuroha ya, atau disebut dengan ar-radhail ya, kerendahan ataupun sesuatu yang menyebabkan manusia menjadi hina ya. Nah tugas kita adalah mendidik jiwa itu supaya menjadi takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mentazkiyah ya, mensucikan. Jadi istilah untuk jiwa itu disebut zakkaha ya, atau disebut dengan tazkiyah ya, mensucikan. Biasanya kalau dalam bahasa fikih mensucikan itu digunakan istilah toharoh ya, mensucikan dari najas ya, najis, ataupun mensucikan dari hadas. Itu fisik, sifatnya fisik. Tapi khusus untuk jiwa itu istilahnya adalah tazkiyah ya. Istilahnya adalah tazkiyah ya. Qad aflaha man zakkaha. Jadi sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Makanya dalam bahasa Melayu Pak, bahasa Melayu yang masih terpengaruh dengan Islam, itu istilahnya penyucian.
Makanya buku saya yang diterbitkan di Singapura itu judulnya Penyucian Jiwa, ya. Jadi istilahnya penyucian jiwa gitu, ya. Mereka menggunakan istilah itu. Nah, ketika saya ajukan, ini sebenarnya judulnya pendidikan jiwa, ya. Tapi di sini lebih populer dengan istilah penyucian jiwa, Ustadz. Nah, ya sudahlah, saya ikuti dan sudah saya tulis buku ini tentang masalah pendidikan jiwa itu setebal 336, ya. Ini hanya untuk menafsirkan apa itu jiwa dan bagaimana hakikat jiwa dan bagaimana cara mendidiknya dan faktor apa yang merusak jiwa manusia. Nah, itu kalau di Singapura, di Institut Az-Zuhri di Singapura, salah satu kampus Islam terbesar di Singapura, menjadikan buku ini sebagai buku teks, ya, di kampus, dan itu punya SKS sendiri, ya. Jadi menjadi mata kuliah wajib, ya. Karena ini penting, ya. Mendidik jiwa itu penting, ya. Karena tanpa mendidik jiwa, ya, manusia itu hilang kemanusiaannya. Karena hakikat manusia itu di jiwanya, jamaah. Allah tidak melihat fisik kita. Semua diberikan fisik oleh Allah, tapi Allah enggak melihat itu. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak melihat bentuk fisik kalian. Kulitnya putih ataupun hitam, itu enggak dilihat oleh Allah. La farqa bainal Arab wal ajam. Nabi sampai mengatakan enggak ada bedanya nih orang Arab ataupun orang non-Arab. Ya. Bainal aswad wal abyad, enggak ada bedanya antara yang hitam maupun yang putih, enggak dilihat itu. Tapi yang dilihat oleh Allah apa? Jiwanya, kebeningan jiwa atau kesucian jiwa, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung, ya, qad aflaha man zakkaha, dan sungguh rugi wa qad khaba man dassaha. Jadi sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Ya, karena kalau orang jiwanya kotor, rusaklah atau kotorlah seluruh kehidupannya. Ya, kalau jiwanya najis, najislah seluruh perbuatannya. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah, jamaah, yang membuat jiwa kita ini kotor, ya. Setelah Imam Al-Ghazali itu, beliau sebagai seorang ulama besar, beliau melakukan perjalanan di dalam mencari ilmu, melalang buana dalam masalah dunia ilmu dan dunia tazkiyatun nufus ini. Kemudian beliau berkesimpulan di kitab beliau, ya, yang diberi judul Minhajul Abidin, ya. Beliau menyimpulkan, ya. Beliau menyimpulkan tidak hanya secara teoritis, ya, tapi secara praktis. Beliau praktekkan langsung. Jadi setelah Imam Al-Ghazali itu lama di Baghdad, ya, lama beliau mengajar di kampus Nizamiyah, ya. Beliau akhirnya mengasingkan diri, berangkat ke Syam, ya, berangkat ke Palestina, ya. Nah, di akhir hayat beliau itu, setelah di dunia kampus sering terjadi perdebatan, ya, biasalah dunia pemikiran itu, di kampus itu sejak dulu memang sudah ada perdebatan antara orang-orang ahlul kalam, antara orang-orang batiniyah, ya, antara orang-orang falasifah, ahli filsafat, antara orang-orang sufastoiyah. Jadi di zaman Imam Al-Ghazali itu sudah terjadi perdebatan yang sangat luar biasa, yang membuat Imam Al-Ghazali itu capek juga, dan terkadang mengotori jiwa dari pemikiran-pemikiran yang tersebar luas waktu itu. Akhirnya beliau berangkatlah ke Baitul Maqdis, ya. Kemudian membuat perjalanan-perjalanan itu dibukukan, ya, dibukukan, dan kemudian beliau menyimpulkan bahwa sebenarnya manusia di dunia ini jiwanya kotor itu karena 4 perkara, jamaah. Karena 4 perkara. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, al-khalqu, ya, al-khalqu, ya, ad-dunya. Kemudian yang kedua adalah al-khalqu, ya. Yang pertama karena manusia itu terlalu hubbud dunya, ya, karena terlalu cinta dunia, ya. Jadi cinta dunia ini, ya, otomatis akan menyebabkan manusia lalai, sehingga cinta dunia, terlalu cinta terhadap dunia, menyebabkan orang itu benci atau lupa mati. Dan itulah oleh Rasulullah SAW disebut dengan penyakit al-wahn. Al-wahn, ya. Al-wahn ini sebenarnya, jamaah, itu istilah yang di dalam Al-Quran disebut untuk menyebutkan kondisi orang yang sudah sangat sepuh, ya. Kemudian tulangnya sudah mulai lemah, ya, mulai keropos, ya. Itu namanya wahan. Makanya Nabi Zakaria ketika sudah sepuh sekali, ya, sudah jalannya sudah berat, ya,
Maka beliau mengatakan ini wahanal azmu, ya, sungguh tulang-tulangku itu sudah sangat wahn. Wahn itu artinya sudah sangat lemah. Nah, kemudian istilah ini digunakan untuk menunjukkan kondisi keadaan seseorang yang lemah imannya karena terlalu cinta terhadap dunia. Makanya Nabi mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu penyakit jiwa yang paling, ya, yang paling parah, ya. Itu penyakit wahn. Makanya Al-Ghazali meletakkan di paling atas penyakit jiwa, ya, paling kronis, stadium 4 lah kalau ibaratnya kanker itu adalah hubbud dunya dan karahiyatul maut, atau disebut dengan al-wahn, ya. Karena manusia itu kalau terlalu cinta dunia, dia lupa akhirat. Dan turunan cinta dunia itu banyak sekali, iri, pelit, ya kan? Terkadang orang itu hasud, ya. Terkadang orang itu menghalalkan segala cara. La yubalil mar'u bima akhada. Sampai Nabi mengingatkan kalau orang itu udah cinta dunia, manusia dia tidak ingat lagi. La yubalil mar'u bima akhada. Manusia sudah enggak peduli tentang atau masalah yang dia pakai di dunia ini, rezeki yang dia ambil, ya, di mana dia tempat bekerja, mengambil hak orang atau tidak, halal ataukah haram, aminal halal aminal haram, dari perkara halal ataukah perkara yang haram, dia enggak peduli lagi karena terlalu orientasinya itu adalah terlalu ingin cepat untung, ya, cepat kaya. Jadi pertimbangannya itu pertimbangan pragmatis, ya. Halal haram enggak penting. Nah, ini yang dikhawatirkan Nabi. Nah, itulah yang disebut dengan al-wahn tadi, penyakit yang paling kronis yang diderita oleh manusia, ya, yang itu menyerang jiwanya. Jadi penyakit jiwa yang paling kronis itu, ya, adalah disebabkan karena terlalu cinta dunia, ya. Ini mengotori jiwa manusia. Dan ini terkadang menghalangi antara manusia dengan Allah. Kadang dunia itu kebawa, pikiran-pikiran cinta dunia kebawa dalam sholat. Sholat gak khusyuk itu gara-gara dunia yang terlalu dipikirkan, dunia yang terlalu dicintai. Makanya sahabat dulu itu meletakkan dunia itu di tangan, ya, bukan di dalam hati. Itulah yang disebut dengan zuhud, ya. Orang zuhud itu meletakkan dunia di telapak tangannya dan tidak memasukkan di dalam hatinya. Nah, itu seperti itu harusnya. Tapi kalau dunia itu dimasukkan dalam hati, iman diletakkan di tangan, itulah wahn, ya, itulah penyakit kronis yang menggerogoti jiwa manusia. Dan itu rankingnya pertama kata Al-Ghazali, ya. Jadi hubbud dunia ini, ya, terlalu cinta terhadap dunia. Terlalu cinta terhadap dunia itu terkadang juga menghalangi ibadah seseorang. Orang nggak khusyuk tadi, ya, orang sholat terkadang dari takbiratul ihram sampai salam itu terkadang pikirannya di mana-mana, di kantor, di rumah, di jalan. Tiba-tiba assalamualaikum, assalamualaikum, udah selesai sholat, ya. Bahkan terkadang nyimpen kunci yang hilang itu ingatnya waktu sholat, Pak. Nah, itulah dunia, ya. Makanya ada setan yang khusus, ya, yang memang bertugas menggoda orang saat sholat, ya. Makanya ketika sholat itu banyak sekali gangguan-gangguan, dan gangguan itu muncul urusan dunia, ya. Makanya Nabi SAW ketika sholat itu selalu mengingatkan jamaah, sallu sholatal muwaddi', sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang hendak mati, seperti sholatnya orang yang mau berpisah. Artinya apa? Sholatlah dengan sholat seakan-akan sholat itu adalah yang paling terakhir setelah sholat mati. Kira-kira kalau orang setelah sholat dia sadar, saya mati kok jam sekian, saya setelah sholat ini assalamualaikum, assalamualaikum, mati. Kira-kira sholatnya khusyuk enggak? Pasti khusyuk, ya. Makanya orang yang divonis mati, hukuman mati, dia mau ditembak, dia mau dipancung, ya, kemudian dikasih kesempatan untuk sholat 2 rakaat atau kesempatan untuk sholat zuhur terakhir atau sholat asar terakhir, pasti dia khusyuk itu sholatnya. Nah, seperti itulah kalian sholat, ya, seperti itulah kalian sholat. Supaya apa? Hatinya bersih tadi. Karena hati kotor tadi kan karena banyak sekali kepentingan, hubbud dunya tadi. Bukan berarti kita nggak boleh punya dunia, ya. Kita hidup di dunia, ya, diperintahkan untuk cari rezeki, ya. Tapi
bukan menjadi tujuan final, ya, hanya sekedar menjadi sarana, ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib, kata Nabi, hiduplah di dunia seakan-akan kalian itu seorang pelancong, orang musafir, orang yang melakukan perjalanan, ya, orang asing gitu. Kenapa? Karena kalau kita merasa kita musafir itu ada pikiran pulang gitu, atau ada pikiran kita ingin sampai pada tujuan gitu. Makanya ada yang unik pada diri Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu jamaah itu kemana-mana suka pakai tongkat, bawa tongkat itu. Padahal badan Imam Syafi'i kuat, sampai ditegur oleh muridnya, ditanya, wahai Imam, kenapa anda kemana-mana menggunakan tongkat? Badan anda masih tegak, ya, masih sehat, menggunakan tongkat. Ya, kata Imam Syafi'i, supaya aku ingat bahwa aku adalah seorang musafir, bahwa aku adalah seorang apa? Musafir. Jadi beliau membawa tongkat itu sebagai pengingat, bukan tongkat sakti, bukan tongkat yang bertuah, tidak, hanya sekedar pengingat bahwa saya ini seorang apa? Musafir yang akan kembali kepada Allah, yang akan menuju tempat tujuan akhir, ya, terminal akhir, yaitu akhirat, ya. Dan itu penting, dan itu bagian dari pendidikan jiwa. Jadi jamaah sekalian, kembali tadi ya, penyebab manusia jiwanya kotor yang pertama adalah karena hubud dunia tadi ya, terlalu meletakkan dunia di dalam hatinya, sehingga dunia menjadi Tuhan palsu di dalam diri, ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allah sampai menegur kita semua. Coba kamu perhatikan, afara'aita, kamu perhatikanlah, ya, man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang menjadikan Tuhan palsu di dalam dirinya berupa apa? Hawa, yaitu kepentingan hawa nafsunya, kepentingan kecintaan terhadap keinginan-keinginan dunianya tadi. Makanya kalau orang itu terlalu cinta terhadap dunia, maka yang terjadi apa? Panjang angan-angan, ya. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Kita diperintahkan oleh Allah dan ditegur oleh Allah, bukankah sudah datang waktunya, sudah datang masanya bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Untuk apa? Antakhsha'a qulubuhum, supaya hatinya khusyuk. Khusyuk apa? Khusyuk bacalah ayat Allah. Khusyuk apa lagi? Zikirlah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang, ya, Bani Israel, ya. Jangan seperti orang-orang terdahulu, ya. Karena terlalu cinta dunia, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Akhirnya panjang angan-angannya, di antara mereka kepingin hidupnya berandai-andai supaya 1000 tahun, ya. Terlalu panjang angan-angan. Karena terlalu panjang angan-angan, faqasat qulubuhum, akhirnya hatinya menjadi apa? Keras. Hatinya menjadi keras, ya. Kalau hatinya keras, hatinya tertutup, ya, hatinya mati, ya. Bahkan hati itu kadang berkarat, ya. Innal quluba la tasadda kama tasadda al hadid. Jadi di dalam riwayat itu dijelaskan sesungguhnya hati manusia itu, ya, terkadang bisa berkarat, ya. Sebagaimana besi kalau nggak dirawat itu juga berkarat. Jadi untuk memudahkan pemahaman sahabat, memudahkan pemahaman umat ini, Nabi membuat perumpamaan bahwa dalam diri manusia itu kalau hatinya tidak dijaga, berkarat, ya, berkarat. Ya sama kayak besi itulah. Besi itu kalau nggak dirawat, nggak dicat, ya, dia kehujanan, kena angin, kena debu, ya, kena kotoran, ya, setahun 2 tahun kalau nggak dicat, jangankan setahun, terkadang satu minggu, ya, 10 hari, ya, atau 1 bulan itu udah karatnya banyak sekali itu, ya, yang menempel kalau tidak dicat itu, kalau nggak dirawat, kalau nggak dilap. Demikian juga hati manusia. Kata Rasulullah bahwa hati manusia itu bisa jadi berkarat, sebagaimana berkaratnya apa? Besi kalau tidak dirawat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, ya, yang kedua, hati atau jiwa manusia itu rusak, ya. Jiwa manusia itu rusak
Yang kedua disebabkan karena al-khalqu, ya, terlalu berkepentingan, ya, terlalu pamrih, ya, terlalu berharap, ya, terhadap makhluk, ya. Jadi terlalu bersandar terhadap manusia, terlalu bersandar kepada makhluk, ya. Jamaah, ya. Jadi kalau jiwa kita ini terlalu disandarkan terhadap makhluk, ya, itu akan lemah. Diibaratkan dalam Al-Quran itu selemah laba-laba yang bergantung dengan sarangnya. Makanya dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ankabut. Allah menjelaskan dalam surat Al-Ankabut itu sebenarnya ada permisalan, ya, kama salil ankabut, ya. Ya. Jadi diperumpamakan ada seekor laba-laba atau ada laba-laba yang dia itu membuat rumah, ya. Nah, dia dari satu helai dua helai, ya, sedikit demi sedikit dia bikin itu, ya, dianyam, ya, dirancang itu rumahnya. Dia bergantung di situ, ya. Nah, ketika manusia punya gantungan-gantungan di dalam jiwanya dari selain Allah, dia bergantung dengan pekerjaannya. Oh, saya kaya ini karena kerjaan saya, ya, sudah tersertifikasi. Saya ini hebat karena ditolong Pak Haji. Saya ini, dan seterusnya. Jadi sandaran-sandaran jiwa manusia terhadap kepentingan makhluk itu menyebabkan jiwa menjadi lemah, menjadi kotor. Orang yang bersandar kepada pekerjaannya, ya kita nggak tahu. Ya, musim pandemi seperti ini kita baru sadar. Ternyata banyak orang yang jatuh bisnisnya. Dia nggak pernah memperkirakan sebelumnya. Ya, ada orang yang kena PHK. Dia juga nggak pernah memperkirakan sebelumnya. Nah, kalau manusia itu bergantung dengan makhluk, ya, berupa pekerjaan, bergantung dengan makhluk berupa karir, bergantung dengan makhluk terhadap sandaran manusia, ya, maka yang terjadi tadi jiwanya menjadi lemah, seperti lemahnya seekor laba-laba yang dia bergantung dengan rumahnya. Terkadang dia mudah terkoyak. Kalau ada angin ke kanan dia ikut ke kanan, ke kiri dan akhirnya jatuh. Ya, itulah perumpamaan manusia kalau terlalu bergantung kepada manusia, bergantung kepada makhluk. Karena manusia itu kalau bergantung kepada manusia bergantung kepada makhluk, itu banyak pamrihnya. Ketika dia beramal, ingin dilihat orang. Ini namanya bergantung pada makhluk. Namanya riya. Riya itu artinya ingin dilihat orang. Nah, ini kan rusak, ibadahnya jadi rusak. Ya. Ininya rusak. Ya. Makanya orang-orang munafik itu, ya, kenapa jiwanya rusak? Karena tadi jiwanya dirusak dengan kepentingan menjilat terhadap makhluk. Ya. Orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Sehingga ketika dia enggak ada yang lihat, dia bangkit untuk sholatnya dalam keadaan kusala, dalam keadaan malas. Makanya dulu orang-orang munafik di Madinah, ya, di zaman Rasulullah SAW, apakah mereka sholat? Mereka sholat, tapi sholatnya adalah sholat yang bisa dilihat orang lain. Ya, sholat duhur, ya, sholat asar. Sholat subuh dia tidak ada, karena waktu itu gelap, nggak kelihatan. Sholat isya mereka nggak ada, karena nggak kelihatan. Karena tujuan awalnya tadi dia sholatnya supaya dilihat orang, ya, itulah disebut riya. Ya, kenapa hati orang munafik itu rusak? Yaitu tadi ketergantungannya terhadap makhluk, ya, ingin pamrih, ingin balas budi, ya, ingin dilihat. Makanya disebut riya. Riya itu artinya ingin dilihat, ya. Batal. Amalan itu batal sebab riya, ya. Atau kalau orang itu bersandar kepada makhluk, ya, pamrih terhadap makhluk, terkadang ingin didengar. Kalau toh nggak dilihat, minimal didengar lah. Ingin didengar, ya, ingin didengar, ya. Jadi tujuannya ingin didengar orang. Apa yang terjadi? Namanya sum'ah. Namanya sum'ah. Itu penyakit hati, sum'ah itu. Ya, ya, ingin didengar. Demikian juga kepentingan manusia bergantung kepada makhluk itu terkadang bangga diri. Itu namanya ujub. Namanya apa? Ujub. Atau kakaknya ujub namanya takabur, sombong.
dan rentetan penyakit-penyakit jiwa manusia tadi itu semuanya bermula karena hidupnya itu berkepentingan, ya. Jadi dia mendahulukan kepentingan makhluk daripada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pamrih terhadap makhluk daripada pamrih ingin mendapat pahala Allah. Makanya Allah tegaskan dalam surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Jangan sampai kepentingan kita ngalahkan kepentingan Allah dan Rasulnya. Kalau manusia itu mengalahkan Allah dan Rasulnya dan meletakkan kepentingannya di atas kepentingan Allah, ya, maka apa yang terjadi? Yaitu tadi, manusia akan bersandar kepada makhluk, ya. Ketika manusia bersandar kepada makhluk itu muncullah sifat riya, sum'ah, ujub, ya, takabur, bahkan terkadang hasud, ya kan? Terkadang iri dan seterusnya, ya. Makanya obatnya tadi ketika hati kita ini ada ketertautan, ya, ketergantungan terhadap makhluk, maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah at-tafarrud, ya. Jadi kita harus membersihkan diri, ya. Kita harus mengosongkan diri dari segala kepentingan-kepentingan tersebut, ya. At-tafarrudu anil khalqi, ya. At-tafarrudu anil khalqi itu artinya jangan sampai kita itu hatinya bergantung dengan makhluk, ya. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bergantunglah. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah sekalian, kita hidup ini kan diperintahkan untuk ikhtiar, ya. Tapi tidak murni ikhtiar. Kita sakit diperintah untuk ke dokter, tapi tidak murni dokter. Karena dokter nggak menyembuhkan, ya, walaupun dokter punya resep. Kita punya keyakinan doa, kita punya keyakinan sandaran kepada Allah. Kita diperintahkan untuk ikhtiar. Di sisi lain kita diperintahkan bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah akidah, ya, inilah akidah. Karena kalau manusia hanya murni ikhtiar, dia akan putus asa, ya, dia akan putus asa. Orang kalau hanya menyandarkan kekuatan akalnya, kekayaannya, ya, karirnya, ya, kalau dia hanya menyandarkan panjang umurnya, ya, itu manusia akan kecewa terkadang, ya, dan terkadang putus asa gitu, ya. Jadi oleh karena itu orang kalau ingin hatinya bersih tadi, hendaklah dia at-tafarrudu anil khalqi, hendaklah dia membersihkan dirinya, jangan sampai bersandar, ya, kepada makhluk, ya, bersandar kepada makhluk, ya. Jadi bersandarnya hanya kepada Allah, kepentingannya hanyalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mau kita dipuji ataupun tidak, itu bukan urusannya. Urusannya adalah yang penting kita mendapati ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dalam surat Al-Insan itu dijelaskan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi penghuni surga yang mereka itu dimasukkan surga, dibersihkan dari segala dosa, karena salah satunya adalah kebaikan jiwanya, ya, kemurnian jiwanya. Amalan mereka ketika di dunia, ketika dia, ya, berkomunikasi dengan manusia, ya, ketika mereka itu berada di tengah-tengah masyarakat, mereka punya jiwa sosial, punya kesalehan sosial, mereka sedekah, mereka memberi makan. Apa yang mereka katakan? Innama nut'imukum liwajhillah. Saya memberi makan itu karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a. Tidak ada pamrih. Jazaa'a itu maksudnya enggak ada kepengin dikasih imbal balik. Ya sudah, kita ngasih orang, ya sudah, bismillah, ya. Mau nanti kita dikasih lagi atau enggak, mau balas budi atau enggak, itu kita jangan pikirkan, ya. Karena apa? Sedekah kita udah sampai karena Allah tadi. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dan juga jangan berharap terima kasih, ya, syukura, jangan berharap terima kasih. Kalau terima kasih alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, ya. Jadi orientasi dia memberi itu karena Allah, ya, bukan karena manusia tadi. Karena kalau karena manusia itu menyebabkan hati jadi kotor, mudah sakit hati, ya, ya, akhirnya kapok beramal, ya, tidak lagi memberi, ya, putus asa dia. Karena kepentingannya adalah kepentingan makhluk.
Makanya jamaah sekalian, kalau orang itu sudah ma'rifatullah ya, jadi tingkatan ma'rifatullahnya itu sudah sempurna, maka dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau katakan bahwa orang yang sudah sempurna ma'rifatnya kepada Allah ya, la yutalibu wa la yu'atibu ya. Manusia itu kalau jiwanya sudah sempurna ya, jiwanya itu sudah bersih, jiwanya suci, dan dia mengenal Allah, ma'rifatullah, maka ciri khasnya adalah la yutalibu, dia tidak pamrih, tidak mencarilah ya, tidak mencari pamer manusia, tidak mencari balasan, tidak pamrih ya, tidak mencari ucapan terima kasih. La yutalib ya, kalau dikasih ya terima kasih, kalau tidak juga enggak apa-apa ya. Jadi karena apa tadi? Orientasinya betul-betul ma'rifatullah ya, dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'atibu, dan dia tidak mencela. Jadi la yutalibu, la yu'atibu. Jadi kalau orang itu jiwanya sudah ma'rifatullah, dia la yutalibu, dia tidak pamrih kepada makhluk ya. Wala yu'atibu, dan juga tidak mencela. Artinya apa? Ya, la yutalibu, dia tidak mencari pamrih terhadap makhluk. Kalau dia memberi, dia tidak berharap kembali. Atau dia melakukan sesuatu ya, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Wala yu'atibu, dan dia tidak mencaci, memaki kalau dia tidak diberi. Terkadang orang itu kan kalau nggak dapat dia kecewa, kalau dia tidak dikasih dia kecewa. Itu sebenarnya manusiawi ya. Tapi bagi orang yang sudah ma'rifatullah tidak seperti itu ya. Kalau toh dia sudah bekerja keras ya, keringetan, dia beramal ya, dia telah melakukan sumbangsi sosial yang banyak, tapi nggak ada respon baik dari masyarakat misalkan ya, tidak ada ucapan terima kasih dari temannya, sahabatnya, ya sudah gitu aja, dia tidak memaki-maki. Kenapa? Kalau dia memaki-maki amalnya batal ya. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Al-Baqarah itu kan ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kalian bil manni wal adha, dengan cara bil manni. Bil manni itu artinya mengungkit-ungkit. Kamu itu dulu kalau nggak tak kuliahin nggak jadi orang kamu. Itu manni, mengungkit-ungkit. Ya, kamu kalau dulu nggak tak kasih kerjaan mati kamu. Itu namanya mengungkit-ungkit. Nggak boleh itu, batal itu. Ya, wal adza, demikian juga dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ya, ucapan-ucapan yang menyakitkan itu batal. Ya, batal. Ketika dia mencaci, mengungkit-ungkit, ya, itu batal amalnya, batal sedekahnya. Walaupun mungkin harta yang dipakai untuk sedekah baik, thayyib, halalan thayyiba, ya, mungkin cara sedekahnya juga baik juga. Tapi yang namanya setan itu selalu menggerogoti jiwa manusia. Ditiupkan. Kadang manusia itu kan ada perasaan senang, perasaan sedih, capek, ya, perasaan longgar. Begitulah manusia ya. Makanya disebut kulub ya. Kulub itu kan bolak-balik ya. Ada rasa kadang sedih, kadang senang, kadang lagi longgar, kadang lagi sempit. Ya, seperti itu memang hati. Semangat, kadang lemah. Namanya kulub. Innama sumiyal qalbu litaqallubihi. Disebut hati itu karena suka bolak-balik itu. Ya. Makanya doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam agamamu supaya istiqomah. Nah, pendidikan jiwa itu menekan hati kita supaya istiqomah, Pak. Jadi pendidikan jiwa itu adalah mengistiqomahkan hati kita. Dan istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat, Pak. Ketika di akhir hayat Nabi, ya, Nabi itu beruban, Pak, mulai beruban. Dan sahabat itu saking cintanya kepada Rasulullah SAW, biasanya kalau orang cinta itu dia tahu detailnya. Saking cintanya sahabat, beliau tahu uban Nabi itu jumlahnya antara 15 sampai 20 helai, Pak, rambutnya. Jadi nggak terlalu banyak uban Nabi, nggak ada. Itu pun berada di jenggot beliau dan di rambut kepala beliau. Jadi nggak banyak uban Nabi. Jadi kalau Nabi itu pakai minyak rambut itu nggak kelihatan ubannya. Tapi kalau pas nggak pakai minyak rambut, sahabat tahu
Jumlah uban Nabi itu antara 15 sampai 20-an. Itu disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, karena penasaran, sahabat itu ya tidak melewatkan sesuatu kecuali ada hikmah, ada pelajaran. Ya Rasulullah, engkau beruban. Apa yang menyebabkan engkau beruban? Kalau kita ditanya, Bapak beruban, apa penyebabnya? Oh, banyak utang, banyak masalah, banyak problem sekarang ini, banyak pekerjaan, iya kan? Itu pertanyaan wajar. Tapi Rasulullah jawabannya apa, Pak? Syayabatni Hud. Syayabatni Hud. Saya beruban ini memikirkan surat Hud. Memikirkan surat Hud. Apa, Pak, yang dipikirkan dalam surat Hud itu? Dalam surat Hud itu dijelaskan fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, kamu istiqomahlah seperti kamu diperintahkan. Jadi istiqomahlah sesuai jalurnya. Ya. Jangan keluar jalur. Jadi kalau orang itu jalan, Pak, lurus sesuai dengan koridor jalannya, itu namanya istiqomah. Tapi kalau dia kepleset kanan, masuk got, ya, tergelincir ke kiri, ya, itu namanya fasik, ya. Makanya fasik itu adalah al-khuruj anit ta'ah. Jadi disebut fasik itu kalau dia sedang menyimpang dari ketaatan, menyimpang dari jalan lurus tadi. Lah orang itu jalan lurus ke depan, istiqomah, itu berat. Karena jalan lurus itu banyak durinya. Ya, banyak durinya, sehingga kita harus hati-hati. Nah, kehati-hatian seperti itulah berat, ya, yang membuat Rasulullah SAW sampai beruban, ya. Jadi mikirkan tadi supaya istiqomah, ya. Makanya istiqomah itu berat. Sedikit yang istiqomah itu lebih baik, Pak. Istiqomah itu walaupun sedikit, ya, perbuatan yang kecil, ya. Misalkan kita punya zikir, wirid, setiap hari baca Quran, ya, walaupun satu halaman, diistiqomahkan setiap hari satu halaman, itu berat sebenarnya. Entah alasan kerjaan lah, sibuk, alasan sakit, alasan macam-macam. Tapi kalau kita sudah punya komitmen, ya, itu harus diperjuangkan, tetap diperjuangkan. Lah itulah istiqomah, ya. Nah, yang membuat Nabi beruban itu istiqomah, karena istiqomah berat tadi, ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Dan istiqomah itu adalah bagian dari tazkiyatun nufus tadi, ya, membersihkan jiwa kita, ya, membersihkan apa? Hati kita. Sampai jam berapa ini jamaah? Sampai suruk, masih berapa menit? Baru berapa tadi ya? Baru 2 ya. Penghalang hati kan saya mau menyebutkan 4 tadi ya. Yang pertama tadi apa? Hubbud dunya, ya, terlalu cinta dunia. Yang kedua adalah terlalu bergantung kepada siapa? Makhluk. Nah, yang ketiga itu adalah asyaiton, ya. Yang ketiga itu adalah faktor was-was dari gangguan apa? Setan. Ya, was-was atau faktor godaan, ya, gangguan dari bisikan-bisikan apa? Setan. Makanya bisikan-bisikan setan itu disebut was-was atau disebut talbis, ya. Disebut talbis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Ya, yang setan itu kerjaannya memberikan was-was di dalam jiwa manusia. Ditiupkan, Pak. Ya. Orang mungkin ikhlas hari ini, Pak, besok dibatalin itu ikhlasnya. Ya, dengan diungkit-ungkit tadi. Setan. Nah, setan itu enggak tidur dia dari menggoda manusia. La ughwiyannahum ajmain. Sumpahnya setan, iblis itu ketika diusir, dia sumpahnya apa? Saya akan sesatkan mereka seluruhnya. Seluruhnya, kata setan. Ya. Makanya tidak ada sejengkal atau sedetik waktu, ya, tanpa setan. Sampai ketika kita mau ke kamar kecil, ya, ke WC, ya, ke kamar mandi atau buang hajat, ya, istahdharau syaitan. Ya. Kata Nabi SAW di dalam hadis itu ada di Sunan Abi Dawud, setan itu hadir, Pak. Makanya kalau kita mau masuk kamar kecil itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Al khubus wal khobais. Saking detailnya itu 2 setan sepasang, Pak. Khubus itu setan laki-laki, khobais itu setan perempuan. Jadi borongan. Jadi setannya itu terpadu gitu.
Semua lini kehidupan manusia, elemen kehidupan manusia itu ada petugas khusus dari kalangan setan. Makanya para ulama itu terkadang mendetailkan setan-setan ini yang bertugas menggoda manusia saat sholat, saat tidur, saat di kamar mandi, bahkan saat menggauli istri, ya, saat orang itu berada di dalam ibadah, semua digoda oleh setan, ya. Makanya disinilah kita berlindung, ya. Kita berlindung. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah, orang nggak akan bisa selamat dari setan. Makanya kalau kita bisa beribadah, jangan merasa kita ini bisa beribadah. Kita bisa beribadah itu karena murni rahmatnya Allah, fadlnya Allah. Kita masuk surga karena fadl, arunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus merasa begitu. Karena kalau kita udah merasa ujub, riya, sum'ah tadi itu udah setan semua itu. Ya, makanya kita berlindung, ya, berlindung setiap saat, ya, supaya diselamatkan dari godaan apa? Setan tadi. Jamaah sekalian, yang terakhir jamaah sekalian, yang menyebabkan jiwa, ya, manusia itu rusak adalah an-nafs, ya, apa? Al-hawa, ya, ittiba'ul hawa. An-nafs wal hawa. Jadi mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsu. Jadi apa bedanya syahwat dengan hawa nafsu? Jadi jamaah, manusia itu jiwanya, ya, sebenarnya sudah saya jelaskan di kitab ini, ya. Jiwanya itu sebenarnya unsurnya ada 3, Pak. Jadi disebut jiwa manusia itu kalau unsurnya 3. Yang pertama adalah asyahwat, ya, syahwat. Yang kedua adalah al-aql, akal. Yang ketiga adalah al-ghadab, emosi. Itu 3 komponen jiwa. Nah, syahwat ini adalah bagian dari jiwa manusia. Kalau dia dididik dengan benar, jadi syahwat itu keinginan, Pak. Kita ada punya keinginan makan ini, makan itu, syahwat namanya. Syahwat perut, syahwat bawah perut, syahwat mata, syahwat telinga. Ya, semua panca indera kita ini dikasih syahwat oleh Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Ya. Jadi kalau dididik dengan benar itu akan melahirkan iffah, kesucian diri, harga diri namanya. Tapi kalau syahwat itu dilepas, tidak dididik, tidak dikendalikan, itulah yang disebut dengan al-hawa. Hawa nafsu kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia. Makanya hawa nafsu itu adalah sisi negatifnya syahwat. Ya, sisi negatifnya apa? Syahwat. Sisi jeleknya syahwat. Karena syahwat itu nggak boleh dimatikan. Kalau dimatikan ya matilah kita. Wong itu bagian dari jiwa kita, ya. Tapi dididik tadi. Makanya disebut pendidikan jiwa tadi, tazkiyatun nafs tadi. Dengan cara apa? Dikendalikan. Nah, yang terakhir tadi, ya, bahwa manusia itu memperturutkan hawa nafsunya, membuat jiwanya jadi rusak karena yang namanya kesenangan hawa nafsu itu nggak ada selesainya, Pak. Diibaratkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwa manusia ini, Pak, kalau sudah punya keinginan itu nggak ada selesainya, nggak ada tuntasnya. Ibarat orang minum dahaga itu, dia dahaga kemudian minum air laut, tambah dahaga dia. Sehingga Nabi membuat permisalan, ya, lau kana li ibni adam wadiyani min dhahab labtagha wadiyan salisa. Kalau seandainya anak Adam, manusia ini, ya, dia punya harta segede 2 gunung, Pak. Bukan 1 gunung, 2 gunung. Emas, berupa emas, bukan gunung batu, berupa emas. Ya, itu mungkin enggak ada lah sekarang. Sekaya apapun manusia nggak punya lah 2 gunung emas, itu nggak ada. Tapi kalau seandainya ada dan mungkin dia dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia lah, misalkan begitu, apakah dia puas? Tidak. La betagha wadiyan salisa, dia akan mencari gunung emas yang ketiga. Nggak ada puasnya. Jadi jangan heran kalau sekarang orang udah tajir, ya, hartanya banyak, tapi kok masih doyan raskin, masih doyan harta orang miskin, masih doyan, masih suka ini suka itu. Ya itu memang manusia begitu. Rakusnya manusia itu nggak ada batas. Mungkin kemampuannya ada batas, ya. Mungkin manusia itu ada batasnya, Pak, penglihatannya, batas, ya. Daya tampung dirinya itu ada batas, tapi keinginan itu nggak ada batas manusia itu. Kalau nggak dibatasi, makanya rusaklah jiwa tadi kalau memang memperturutkan keinginan hawa nafsunya tadi. Wala tattabi'il hawa, jangan perturutkan kepentingan hawa nafsu. Makanya tadi itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassa.
Sungguh beruntung orang yang zakah, mensucikan. Nah, salah satu mensucikan tadi itu ditahan, Pak. Dikekang, ditahan, direm, tidak diperturutkan. Jadi itu jamaah sekalian lah. Ini materi tafsir tentang pendidikan jiwa, tentang hakikatnya dan tentang penyakit-penyakitnya dan bagaimana upaya tadi untuk menerapinya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga jiwa kita semua, ya, mensucikannya sehingga menjadi jiwa yang mutmainnah, ya, jiwa yang mutmainnah di dunia dan mutmainnah ketika dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mudah-mudahan kita diberikan jiwa yang mutmainnah, yang radiyatan mardiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf ya. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya pribadi dan datang dari setan, ya. Aku qauli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, biasanya kita ada sesi tanya jawab dulu. Oh ya, silakan. Baik, luar biasa pemaparan ilmu yang sangat bagus, masuk ke dalam hati, kepikiran sehingga tunduh, ngantuk, orang ini ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsir atas pemaparannya dari Ustadz, ya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita atau triknya barangkali, ya, atau mungkin ada riyadhah atau ada semacam mungkin zikir atau apapun, karena kadang kita dalam diri kita itu kadang-kadang muncul tadi yang sifat-sifat tadi yang merusak amal kita gitu kan. Sayang kalau amal yang sudah dikumpulkan, sudah dilakukan begitu lama, mungkin juga dengan susah payah, tiba-tiba hancur karena tadi keikhlasannya itu runtuh gitu, ya. Dan salah satunya itu kesombongan gitu, ya, Ustaz, ya. Itu bagaimana caranya itu untuk mengikis itu, ya. Kadang-kadang ya mungkin dalam keseharian kita, ya, karena mungkin juga karena merasa lebih tinggi, ya, dengan apapun yang kita punya gitu, ya. Keilmuan kah atau kesenioran kah atau terhadap pasangan gitu ataupun terhadap anak pun gitu, ya. Begitu, ya, dalam pergaulan sehari-hari itu kadang-kadang itu muncul sifat-sifat seperti itu. Kira-kira triknya itu seperti apa gitu, ya, supaya kita nauzubillah, ya, bisa terhindar dari hal. Terima kasih. Iya, tip untuk mengikis tadi, ya, pikiran-pikiran yang merusak jiwa kita dan juga merusak amal kita, ya. Jadi yang pertama jamaah sekalian, bahwa kita harus menyadari, ya, setan itu senantiasa meniupkan, ya, was-was atau yang disebut dengan talbis, ya, belitan-belitan. Jadi istilahnya talbis, Pak. Setan itu suka membelit gitu. Enggak bisa pakai cara ini, cara itu. Makanya dijelaskan setan itu menggoda manusia di arah depan, enggak bisa belakang, enggak bisa arah kanan, enggak bisa arah kiri, enggak bisa arah bawah. Jadi semua arah itu. Itu yang disebut dengan talbis, belitan-belitan. Ya, memang terkadang kita ikhlas hari ini, terkadang besok bisa rusak itu ikhlas karena pikiran-pikiran tadi. Nah, pikiran itu terkadang muncul dari faktor yang kita lihat, ya, eksternal yang kita lihat, pengaruh luar, bisikan teman, ya, atau tayangan, budaya, ya, apalagi sekarang ini budaya flexing itu, ya, orang suka pamer kekayaan, orang suka pamer ini pamer itu terkadang merusak jiwa kita juga, ya, kalau kita tidak selektif, ya, menfilter berbagai macam was-was baik dari manusia atau dari bangsa setan tadi, minal jinnati wan nas. Makanya was-was itu muncul kadang dari manusianya, ya, kadang muncul dari setan itu sendiri. Makanya tadi cara yang kedua adalah bagaimana kita itu punya komitmen, ya, punya komitmen, punya yakin diri, ya, dan punya pegangan diri tadi, ya, ketika kita beramal, yang harus itu menjadi komitmen kita, Pak. Ya, makanya ketika orang beramal itu tata dululah niatnya, itu ditata. Innamal a'malu bin niat. Jadi kalau kita muncul penyesalan, ya, wah saya udah ngasih banyak tapi kok salah alamat. Nah, itu nyesel akhirnya kan. Kalau nyesel nanti akhirnya batal amalnya. Tapi kok kenapa nggak dicatat, ya, sama masjid? Terkadang juga kesel gitu. Nah, kesel itu bisa menyebabkan amalnya jadi batal, ya. Maka renungan-renungan itu kita kembalikan ke niat awal, ya. Niat awal, saya ini memang beramal untuk Allah atau untuk manusia sih gitu, ya. Kalau memang untuk Allah, Allah mah tahu, ya kan? Allah nggak tuli, Allah nggak buta, ya. Allah mah melihat, ya kan?
Jadi Allah tahu. Ya. Jangankan sesuatu yang kita tampakkan, yang tidak tampak Allah tahu kok di dalam dada kita. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi kembalikanlah ke Allah. Kembalikanlah ke awal niat kita. Innamal a'malu apa? Binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kembalikan kepada niat, Pak. Kembalikan kepada niat. Makanya para ulama dulu, Pak, selalu melakukan muhasabah diri. Ya. Melakukan muhasabah diri, pendekatannya adalah pendekatan niat. Jamaah, kita kenal Imam Bukhari itu. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Ya. Imamnya para ahli hadis. Ya. Kitab Sahih Bukhari itu ya berada setelah Al-Qur'an, Pak. Quran, Sahih Bukhari. Ya. Siapa yang meragukan Imam Bukhari? Jadi Imam Bukhari itu, Pak, saking jasanya begitu besar terhadap umat, ya. Kemudian Imam Bukhari ini hadisnya sekarang menjadi pedoman kita mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis Bukhari, Pak. Kalau nggak ada Sahih Bukhari ini, kita mungkin tidak tahu kemana kita belajar hadis. Ya. Mungkin kita tidak tahu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Imam Bukhari, jamaah, bukan itu menjadi kebanggaan, bukan itu menjadi dianggap sebagai kehebatan diri, tidak. Beliau justru menaruh bab pertama, Pak, ya. Di awal itu tentang apa? Masalah niat ini. Ya, masalah niat. Innamal a'malu apa? Binniyat. Sehingga para ulama-ulama hadis mensunnahkan apapun, ya, bermajelis apapun ataupun kita punya apapun, yang paling pertama itu ya bacalah hadis ini. Innamal a'malu apa? Binniyat. Tata niat, ya. Karena manusia itu tergantung apa? Niatnya. Jadi kalau kita ya punya was-was di dalam diri, ya yang pertama kalau itu was-was itu kok mengajak yang enggak benar, pertama ta'awud lah, kita harus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung ya Allah, ya lepaskan dari bulitan setan ini, ya. Kemudian tatalah niat tadi, kita kembalikan niat. Ini niat saya ini memang karena Allah atau memang karena pujian, ya. Kalau karena Allah, ya kita enggak berharap pujian lah. Kalau enggak dipuji ya enggak apa-apa lah. Jadi itu tips, Pak, ya. Jadi memang kembali kepada diri tadi, ya. Dan katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu selesai. Makanya setan itu enggak bisa menggoda, ya, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu enggak bisa digoda, Pak. Setan udah enggak ada pintu lagi. Enggak ada pintu masuk lagi. Udah tertutup pintu setan kalau orang itu sudah apa? Ikhlas. Titik. Kalau orang udah ikhlas itu setan enggak bisa masuk. Makanya kalau ada was-was apapun, tadi kita ta'awud kepada Allah. Yang kedua, ikhlaskan kembali tata niat kita. Demikian juga misalkan kita ada konflik apapun, ya entah konflik dengan keluarga, terkadang dengan anak istrinya dan seterusnya, kembalikan kepada Allah, Pak. Ya manusia punya konflik, ya. Jangankan kita, Nabi, ya, selevel Nabi Nuh, selevel Nabi Lut, Pak, Nabi dan Rasul. Nabi Nuh, Nabi ulul azmi, Pak, kurang apanya? Ya, konflik dengan keluarganya. Bahkan istrinya kafir, Pak. Ya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim itu, ya. Daraballahu masalan lil ladzina kafarum ra'atan nuhi wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Allah membuat permisalan Nabi Nuh ini dan Nabi Lut itu. Yang dibuat permisalan adalah istrinya. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, istrinya, Pak. Istrinya, keluarganya. Ya, apa konfliknya di situ? Ya, tahta abdaini min ibadina shalihain. Keduanya ini fakhanatahuma. Jadi keduanya ini fakhanatahuma itu artinya istrinya Nabi Nuh, Nabi Lot itu berkhianat gitu. Suaminya dikhianati. Ya, kurang apanya itu? Sangat menyakitkan. Ya. Berkhianatnya itu adalah dalam bentuk kekafiran. Ya, fakhanatahuma. Ya. Jadi berkhianat, ya. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi apa? Lot, dibuat permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah betapa manusia itu, ya, betapa manusia itu harus kembali kepada Allah tadi. Ya, kita dan bahkan Nabi pun ketika mereka berdakwah itu hanya sekedar tablik, menyampaikan. Adapun masalah taufik hidayah itu urusan Allah, Pak. Wa innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ya. Hidayah itu urusan Allah, taufik itu urusan siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu hanya tablik, menyampaikan risalah. Ya. Makanya dibuat permisalan. Istri Nabi Nuh sendiri nggak beriman, Nabi Lut juga nggak beriman. Apa makna yang bisa kita petik? Kita jadi legowo, Pak. Kita jadi legowo. Terkadang kita nasihatin anak, nasihatin istri. Kadang kalau kita itu terlalu memaksakan diri, ya itu kecewa betul itu. Perasaan saya udah pinter, ya perasaan sudah belajar ilmu metode ini, metode itu, ya. Perasaan sudah disampaikan sebaik-baiknya, tapi kok nggak sampai. Ya udah, kembalikan kepada Allah, ya. Kembalikan kepada Allah. Itu namanya ikhlas, ya. Jadi kalau segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah, selesai. Orang kena musibah, kecelakaan, kena musibah ini, bangkrut, ya, gulung tikar dan seterusnya. Semua kena musibah. Apa yang diajarkan oleh Allah pertama? Istirja, kembali, ya, istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Setan nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Karena kalau kita kembali kepada manusia, salah dokter sih, telat datangnya. Salah rumah sakitnya ini, nggak segera ditanganin, ya. Capek, Pak. Ya karena kematian, kehidupan itu Allah betul, Pak. Saya punya pengalaman penting, Pak. Ini mungkin pengalaman berharga, ya. Jadi di kampus kami di UIK Ibnu Khaldun itu, ya, itu ada beberapa dosen yang terkena penyakit jantung, ya, penyakit jantung. Ada yang sebagian di ring, di bypass, ya, dan sudah banyak yang meninggal. Nah, yang ingin saya ceritakan itu meninggalnya ini. Dulu rektor UIK kurang lebih tahun 2011-an, ya. Itu ada namanya 2012 ya, ada namanya rektor Pak Ramli Huta Barat, ya, Pak Ramli Huta Barat. Ya. Hari Sabtunya itu beliau melepas saya mau ditugasi untuk belajar ke Ummul Qura, ya, pendidikan dosen bahasa Arab di Ummul Qura, ya. Beliau melepas hari Sabtu itu, Pak. Saya masih di perjalanan, ya, mau ke Saudi, dengar kabar beliau meninggal di Jepang. Ya, karena beliau staf Kemenkumham waktu itu, ya, ngurusi ada salah satu TKI itu, ya, di Jepang itu masalah dia urusin. Meninggalnya di sana, Pak. Padahal sehat, ya. Ya, sehat tapi ya punya penyakit jantung, ya. Memang takdirnya udah di sana, ya sudah, ya, meninggal. Ada juga yang dulu wakil dekan juga, wakil rektor, ya. Wakil rektor bagian kemahasiswaan, orang Budi Agung, Pak. Namanya Pak Yusuf Sofiri, ya. Asarnya itu, asar masih sholat, saya yang imam di UIK, beliau masih di belakang. Pulang maghrib biasalah, kalau pulang kan orang ngeteh atau ngopi gitu, ya, sambil makan roti. Rotinya itu masih separuh, Pak, meninggal dunia, Pak. Masih separuh rotinya. Apakah karena penyakit jantung? Ya, mungkin orang mengatakan itu. Silahkan dikatakan. 1000 penyebab, tapi kematian cuma satu, Pak. Yaitu takdirnya Allah. Belum tentu juga yang penyakit jantung meninggal. Nah, pengalaman terakhir itu salah seorang kiai di Bogor, ya, dosen UIK juga, Kiai Badruddin Subeki juga. Mungkin pernah ngisi di sini, ya. Kiai Dr. Badruddin Subeki itu waktu itu bareng ngajar di Singapura, ya. Beliau itu punya penyakit jantung. Nah, ketika mau ngajar, dia di lobi hotel mau berangkat untuk ngajar masuk kelas, bawa buku, Pak, begini, Pak. Tiba-tiba itu pingsan gitu. Jadi jantungnya itu terjadi pembengkakan, ya, sehingga keringatnya keluar, pingsan, dan badannya sudah mulai kalau jantung itu, Pak, sudah mulai menghitam atau apa, ya, pokoknya udah kritis itulah. Ya. Tapi ya kalau takdirnya belum meninggal, ya belum meninggal gitu. Akhirnya dibawa oleh mahasiswa ke Changi Hospital itu, ya, di rumah sakit Changi, ya. Ya alhamdulillah langsung ditangani, kalau nggak salah ada 8 dokter itu tangani cepat, alhamdulillah, dan selamat. Sama-sama kena penyakit jantung, tetapi kalau belum ditakdirkan Allah meninggal, ya nggak meninggal, ya. Sampai Pak Kiai Didin tuh nelpon saya, Pak Ustadz Alim tolong segera ini. Jadi saya ditelepon Pak Rektor, dihubungi Pak Kiai Didin, Profesor Didin Abidudin, untuk segera mengurus. Akhirnya saya nungguin, alhamdulillah selamat, sampai sekarang masih hidup. Jadi artinya apa, jamaah sekalian? Jadi semua itu, ya, semua itu kita kembalikan kepada Allah, selesai gitu. Kalau kita kembalikan kepada manusia, kematian nanti ada aja alasannya. Makanya kata Nabi, kalau kita itu mengembalikan sesuatu kepada manusia itu ada salahnya, dan selalu ada diungkit-ungkitnya di situ. Makanya kalau terjadi sesuatu musibah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al, ya. Ya. Jadi ini adalah takdir Allah. Kalau sudah takdir, ya sudah, pasti terjadi gitu. Jangan mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza. Ya.
Jangan mengatakan kalau tadi saya begini, saya nggak berangkat, nggak terjadi ini. Kalau tadi saya begini, tidak begini, nggak boleh begitu Pak. Tapi katakanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Katakan ini adalah takdir Allah ya. Dan kalau Allah sudah berkehendak ya sudah akan terjadi. Artinya apa? Orang kembali kepada Allah, itulah ikhlas ya. Itulah apa? Ikhlas. Ada lagi Pak? Udah 6:30 ini. Masih ada. Masih ada. Terakhir. Alhamdulillah nggak ngantuk ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad, penjelasan yang luar biasa. Yang saya tanyakan begini Pak, penyakit hati itu salah satunya pokoknya adalah pergaulan Pak. Kalau kita sering gaul ke masjid, insya Allah ketemu orang-orang baik dan orang soleh. Tapi ketika di luar itu, kita kan nggak hanya di masjid saja gitu, Betul. di tempat kerja segala macam. Nah itu bagaimana untuk menjaga pergaulan tersebut dan bagaimana pula kita menjaga pergaulan keluarga kita, anak kita gitu. Betul, yang kedua, kalau hati kita masih kotor Pak di bulan Ramadan ini, apakah Ramadan kita diterima dan apakah kita akan dapat Lailatul Qadar Pak? Ya. Ya, demikian Pak. Terima Masya kasih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya persis dulu ditanyakan sahabat Pak, namanya sahabat Handolah. Jadi kalau di dalam masjid ya kita naik imannya, kalau di luar masjid terkadang imannya pudar. Ini pertanyaan ini sama dulu Handolah namanya ya, salah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau itu pernah diskusi dengan sahabat Abu Bakar ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar sahabat terbaik Pak. Sampai Nabi mengatakan kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh penduduk bumi, nggak ada yang ngalahkan. Tetap dimenangkan imannya Abu Bakar. Sehebat imannya Abu Bakar tadi Pak, ketika diskusi dengan Handolah ya, ada apa kamu Handolah? Kata Abu Bakar, nafaqal Handolah. Jangan-jangan Handolah ini kena nifak wahai Abu Bakar. Loh kok bisa? Ya iya, bagaimana tidak? Kalau kita di dalam majelis Nabi, berada di depan Nabi, berada di hadapan Nabi, ya, hadir di majelisnya Nabi SAW, seakan surga neraka itu ra'yal ain, seakan surga itu dan neraka tampak di depan mata kita. Alias apa? Imannya kuat, betul-betul imannya itu meresap itu. Kalau di depan, ya, Nabi, berada di lingkungannya Nabi. Tapi kalau kita wa idza raja'na, ketika kita pulang ke rumah, pulang ke pasar, pulang ke lingkungan masing-masing, kok rasanya turun ya iman kita ya. Dan itulah Pak, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu punya keyakinan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun Pak. Naiknya itu salah satu pergaulan orang-orang soleh tadi. Turunnya itu karena pergaulan yang toleh, yang tidak soleh tadi. Memang begitu, manusia begitu Pak. Makanya tugas kita mendidik jiwa kita tadi itu, carilah lingkungan. Mencari lingkungan itu penting Pak ya, karena lingkungan itu berpengaruh. Ada pengaruhnya, ada pengaruhnya. Manusia fitrah ya, sefitrah-fitrahnya manusia itu terpengaruh lingkungan Pak ya, bahwa setiap anak yang lahir itu yuladu ala fitrah, suci dia. Tetapi lingkungannya itu mempengaruhi. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Nanti karena lingkungan tadi itu bapaknya mungkin yang menyebabkan dia jadi Nasrani, Majusi, Yahudi. Lingkungan itu rusak. Makanya tugas kita itu mendidik jiwa, salah satunya adalah faktor lingkungan. Carilah pergaulan yang baik. Carilah orang-orang yang soleh untuk diri kita, anak kita, istri kita. Baik pergaulan yang nyata ataupun pergaulan yang maya sekarang Pak. Dan yang lebih berbahaya sekarang pergaulan maya. Pergaulan ini loh, online ini. Ini namanya setan gepeng ini loh Pak. Ini loh pergaulan ini yang rusak ini. Yang menyebabkan orang gak khusyuk ini setan gepeng. Kalau dulu ada iblis, ada ifrit, sekarang ada setan gepeng ya ini nih ya. Ini pergaulan ini yang memang harus ditazkiyah lah ya, dibersihkan lah. Dan harus menjadi prinsip kita Pak. Sahabat Umar bin Khattab itu ditanya salah satu prinsip hidupmu itu apa? Laula thalas ma uhibbu an abqa fi dunya. Ya, aku hidup itu kalau enggak karena 3 perkara saya enggak mau hidup. Yang pertama kalau bukan karena aku jalan di atas jalannya Allah, untuk apa hidup? Yang kedua kalau bukan aku adau jabhati sajidan lillah, kalau bukan karena sujud karena Allah, untuk apa saya hidup? Yang ketiga kalau bukan karena lingkungan. Nah ini,
Kalau bukan karena saya bergaul dengan orang-orang soleh, untuk apa saya hidup? Jadi ini prinsip hidup Umar bin Khattab itu begitu, Pak. Lingkungan itu penting ya. Dan pertanyaan yang kedua tadi itu tentang masalah di Ramadan ini, Pak. Apakah diterima enggak amalan kita? Nah, kita evaluasi diri. Nabi pernah naik mimbar, tiba-tiba amin, amin, amin. Sahabat penasaran, loh Nabi sedang apa itu ya? Kok tiba-tiba amin, amin, mengaminkan doa. Ketika ditanya, Nabi jawab, tadi barusan Jibril datang. Jibril datang mendoakan. Cuman doanya doa kejelekan. Ya. Saya aminkan. Jadi yang mendoakan Jibril, Pak, pimpinan para malaikat. Yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin. Ya. Apa yang diaminkan? Yaitu man adraka Ramadan. Orang yang jadi orang yang jumpa Ramadan ya. Dia masuk di madrasah Ramadan, falam yughfarullah. Keluar Ramadan belum diampunkan dosanya. Ini celaka ini. Ya, wal iyadzubillah. Dan itu diaminkan oleh Nabi. Nah, oleh karena itu kita evaluasi diri, apakah Ramadan kita diterima atau enggak. Nah, inilah penting. Maka dengan evaluasi diri itu kita akan memperbaiki diri. Sehingga serius ya. Ya memang serius aja. Tanda orang ya amalnya diterima ataukah tidak ya, itu adalah di dalam ibadah itu bertambah baik. Jadi ibadah itu enggak hanya di masjid ya. Ibadah itu tidak hanya sifatnya privasi saja, tapi ada dampak sosialnya ya. Makanya di dalam surat Al-Fatih itu dijelaskan ya, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jadi para sahabat itu, Pak, salah satu tanda amalnya diterima itu ada tampak ya di wajah mereka bekas sujudnya. Diaktualisasikan dalam kehidupan sosial. Jadi bekas sujud yang nempel tanah tidak hanya di jidat tetapi ada di dalam perbuatan. Ya, soleh pribadinya, soleh sosialnya. Itu tanda amal diterima. Ya, tanda amal diterima. Semakin ibadah kamu semakin baik, semakin khusyuk ya. Semakin cinta terhadap akhirat ya, cinta terhadap orang miskin, legowo, mudah memaafkan. Ini tanda amal diterima, Pak. Karena setiap sesuatu ada tandanya, Pak. Termasuk amal diterima itu ada tandanya. Tetapi jangan sombong diri. Oh, amal saya udah diterima. Enggak boleh begitu. Makanya dalam ibadah itu ada khauf, ada roja ya, ada takut, ada harap cemas begitu. Ya, dan ada rasa cinta. Makanya rukun ibadah semuanya itu 3, Pak. Khauf, roja, dan mahabbah ya. Jadi kalau kita ibadah sholat, selain ada rukun-rukun sholat itu, nah rukun ruhnya ibadah itu, kita sholat itu penuh cinta karena Allah tadi ya, harapan pahala dari Allah bukan manusia. Dan takut juga itu artinya apa? Jangan-jangan amal saya nggak diterima. Kalau orang sudah mengaku amal saya udah diterima kok, nah ini sombong namanya. Jangan-jangan amal saya nggak diterima. Ini penting supaya apa? Kita konsisten memperbaiki diri ya. Makanya sahabat dulu ketika menjelang ajal, Pak, wafat ya, sakaratul maut, di akhir hayat dia menangis, Pak. Dia menangis ya, menangis gak karu-karuan, dia menangis, sedih. Apa yang engkau sedihkan ya? Engkau bukankah dulu kamu sujud sekian kali, dulu kamu bersama Rasulullah, jihad bersama Rasulullah. Nah, sahabat ini mengatakan, kalau seandainya aku tahu ya, sekali sujud yang diterima oleh Allah itu cukup bagiku. Itu sahabat, Pak. Artinya apa? Sahabat itu pun masih punya rasa takut, jangan-jangan amal ibadahnya enggak diterima. Jadi pertanyaan itu bagus, Pak. Dipelihara itu sebagai bahan evaluasi diri, bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Karena kalau orang bertanya jangan-jangan amal saya enggak diterima, itu supaya tujuannya adalah memotivasi diri supaya terus memperbaiki diri ya. Kalau udah mengaku amal saya udah diterima, amalan saya udah diterima, ini sombong, akhirnya jadi malas ya. Nah, itu tidak seperti itu yang diharapkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa penjelasan dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman untuk kita, mencucuri rahmat terus menerus, dan terus tidak bosan-bosannya untuk menuntut ilmu, insya Allah. Beruntung bagi orang yang mendengarkan, beruntung pula bagi orang yang menyampaikan, tapi jauh lebih beruntung bagi orang yang mengamalkannya.
Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.